Halo semua, my name is Maha. Kembali lagi bersama aku di General Reading. Kali ini temanya tentang dia membutuhkanmu. Jadi nanti aku bacain tentang energi kamu sama energi dia dan siapa yang membutuhkan kamu. Perlu diingat ini adalah fun reading untuk membooster energi positif, jadi untuk memberikan banyak energi positif dan healing juga. Jadi nonton dari awal sampai akhir untuk bisa nerima energi healingnya. Untuk kalian yang baru di channel aku, hai, gimana caranya fokus sama energi kamu sendiri? Jadi sebutkan pertanyaan dalam hati, tarik nafas, tahan, lalu hembuskan, relax. Dan perlu ingat, ini adalah timeless reading, mau kapanpun kamu nonton, teraplikasikannya saat kamu nonton. Oke? Jadi aku bakalan lihat ya tentang energi kamu dan energinya dia. Kita bakalan lihat energi kamu saat ini seperti apa. Terus sampai buat karena energi. Oke. Energi kamu ada Queen of Swords. Kita bakalan lihat langsung energi dia saat ini. Energi dia saat ini. The Six of Swords. Oke. Pertama, sama-sama swords energinya. Sama-sama akhirnya menggunakan rationality, akhirnya menggunakan logika, akhirnya mikir gitu. Bukan tenggelam sama perasaan lagi. Nah, di sini kalau aku lihat energi kamu, Queen of Swords itu orang-orang yang sedang berada di fase berdiam diri, menelaah situasi. Dan kalau yang aku lihat di sini banyak banget yang sedang ngambil waktu banyak atau panjang untuk mikir gitu. Jadi mengamati situasi. Queen of Swords juga menentukan kepastian. Jadi banyak banget hal-hal yang akhirnya kamu tunjukkan kepastian kamu gitu, dan kamu akhirnya membuat batasan yang pasti. Dari yang aku lihat di sini banyak banget yang sudah mengalami kekecewaan di kehidupan. Sudah mengalami rasa sakit itu gimana ya gitu. Jadi kemarin-kemarin itu experience atau pengalaman yang kamu rasa itu bukan menjatuhkan, malah membangkitkan diri kamu jadi orang lebih kuat lagi. Nah, energi kamu seperti ini, energi yang kuat. Sementara kalau energi dia saat ini dari Six of Swords itu menunjukkan dia sedang berjalan menuju sebuah ketenangan karena dia sudah menerima sebuah kekalahan gitu. Jadi segampang ginilah istilah, semudah kayak dia tuh baru move on gitu, sedang moving on energinya. Jadi saat dia ketemu sama kamu, dia di fase lagi moving on. Kamu ketemu dia saat di fase sedang pasti-pastinya, sedikit ada bitterness, sedikit ada pernah ngerasain pahit kehidupan. Pasti saat kita ngerasain pahit kan kita akhirnya kayak bersiaga gitu loh energinya. Dimana ada pun orang-orang yang hadir, banyak overthinkingnya jadinya, banyak prasangka-prasangka yang akan muncul. Sebenarnya it's okay, nggak masalah. Istilahnya kita tidak akan jatuh ke lubang yang sama lah gitu. Cuman ini energi jadi stiff, jadi kaku, jadi agak keras gitu. Nah, saat kamu ketemu dia, energi kamu agak keras, sementara dia sedang melunakkan hatinya. Jadi sedang dilunakkan lah hatinya sama semesta. Ini loh heartbreak, ini loh kekecewaan gitu. Jadi kamu sudah selesai sama kekecewaan kamu, sementara dia baru moving on gitu. Dari energi The Six of Swords kalau aku lihat bukan hanya moving on ya, beberapa dari kalian juga berhubungan sesimpel kayak sama orang yang sedang di fase perpindahan gitu, kekecewaan atau kesedihan karena harus meninggalkan sesuatu yang dia punya gitu. Bisa saja seperti kenyamanan, let's say kayak dia nyaman nih di tempat tinggal yang sekarang, tapi dia harus pindah gitu. Bisa saja seperti itu. Jadi banyak possibility-nya karena banyak yang nonton. Jadi aku bakalan lihat secara spesifik siapanya yang membutuhkan kamu. Nih kita bakalan lihat dulu ya dari tarotnya.
There's red kite, angel of emperor, like I think it says. Tell me about who is this person that need the people who watch this video. Three of Cups. Ada the Seven of Pentacle. Ada the Seven of Swords. Ada the King of Coins. I'm going to reshuffle karena kebanyakan. I just need one more. Thank you. Ada the King of Cups. Oke. Kalau kamu nanya secara sifat dulu ya, aku jelasin. Orang yang membutuhkan kamu itu sosok orang yang punya banyak teman. Jadi orangnya itu supel. Orangnya ramah kalau yang aku lihat. Dia juga sosok orang yang grounded, jadi gak sombong, orangnya rendah hati. Juga dia sosok orang yang romantis kalau aku lihat dari dalamnya. Kita lihat dalamnya dulu ya, sisi baik dan buruknya. Sisi baiknya, orang ini itu gak gampang buat obral janji gitu. Dia tidak mudah untuk merayu atau mengumbar kata-kata manis gitu. Dari buruknya, dia juga cara mengekspresikan cinta, jadi bukan pakai kata-kata. Jadi kalau kamu tipe orang yang butuh validasi dari kata-kata, well, sama orang ini dia lebih pakai action. Nah, sisi baiknya dia itu, dia orang yang bisa dipercaya gitu. Orangnya juga sebenarnya sangat bisa diandalkan sama teman-temannya. Terus juga orang yang cukup sabar. Dari yang aku lihat di sini, cara dia untuk merawat orang-orang sekitar, keluarga, cara dia merawat apa yang dia punya juga menunjukkan dia cinta gitu. Dengan apa yang dia rawat. Nah, dari sini yang aku lihat juga dia nggak banyak obrol janji. Akhirnya juga dia bukan tipe orang yang suka terbuka gitu. Bukan tipe orang yang suka kayak sharing a lot of things. Jadi tidak oversharing. Jadi ada sisi misterius yang bikin kepo, yang bikin kayak tertutup lah gitu. Kayak penuh dengan rahasia. Padahal sebenarnya rahasia-rahasia itu juga nggak terlalu ada ya. Lebih seperti karena dia nggak suka ngobrolin hal-hal pribadi aja gitu tipenya. Nah, kalau yang aku lihat dari King of Coins itu nunjukin sebuah kestabilan, orangnya bersahaja. Cuman memang dia orang yang cukup boring. Jadi karena tadi dia tidak punya kemampuan untuk membual, kemampuan untuk membuat kata-kata yang romantis. Jadi action-actionnya dia juga standar gitu, action atau perilaku yang nunjukin ya udah stabil aja, lempeng gimana sih gitu. Nah, yang aku lihat di sini juga dari King of Cups, dia orang yang sangat understanding, pemahaman soal perasaan orang lainnya luar biasa gitu, bisa diandalkan banget lah orangnya. Jadi kamu bakalan ngelihat orang ini tuh banyak yang curhatin, orang ini juga banyak yang minta tolong ke dia gitu, karena memang dia empatinya luar biasa besar gitu. Nah, sisi negatifnya, dia tuh orangnya karena nggak bisa sharing dengan mudah ya gitu, makanya kelihatannya kayak penuh dengan misteri atau ada sesuatu yang ditutupin. Negatifnya lagi, ini bukan tipe orang yang gercep, bukan tipe orang yang cepet mengambil keputusan, lelet banget, lama banget gitu. Nah, ini bisa datangnya dari dunia pertemanan kalau aku lihat, karena you having fun with your friends, kalian tuh nggak pernah benar-benar berdua ya sama orang ini gitu, selalu beramai-ramai. Dan yang aku lihat di sini, dia juga sosok orang yang suka berbagi kebahagiaan lah sama teman-temannya gitu. Jadi nggak pernah sendiri juga gitu. Nah, yang aku lihat di sini financially okay selalu ya. Kalau energi the King of Coins itu nunjukin kestabilan finansial, kemakmuran finansial, but also ini juga ngomongin kepintaran untuk saving, kepintaran untuk menabung gitu. Dan yang aku lihat di sini ada beberapa orang di sini yang aku lihat pekerjaan itu lebih dari satu. Jadi streaming mania atau
pemasukannya itu bukan cuma dari satu arah gitu, jadi dari berbagai arah gitu. Kita bakal lihat the bottom of the deck ya. Ada the King of Swords kebalik, jadi emang orangnya empatinya luar biasa, gunakan hati banget. Jadi dia tuh jarang banget di percintaan using logic gitu, pakai logika. Kan kalau kita ngobrol kita pasti pakai rationality dan pakai logika gitu, kita pikir dulu apa yang harus diobrolin, kita olah kata-kata. Tapi kalau dia kebanyakan emang mendem. So aku bakalan lihat ke oracle-nya. Di sini adalah pesan untuk diri kamu dulu ya, untuk hubungan ini. Message for the people who watch this video. Baru nanti kita lebih spesifik lagi tentang orangnya. Intermezzo dulu. Ada seduction, attraction, flirting, dating, hooking up, temptation, third party interference. Yang tadi aku bilang, kamu tuh gak pernah sendiri gak pernah berdua sama dia, selalu ada orang-orang lain. Selalu rame-rame. Jadi untuk flirting sama dia, atau dia flirting sama kamu, atau dia menggoda kamu juga agak sulit karena diperhatikan banyak orang ya gitu. Cuman saat berdua dia bakalan banyak flirting, saya banyak mencoba untuk menggoda diri kamu, mencoba ya. Dan di sini kalau aku lihat seduction, ada the art of the seduction. Coba belajar untuk gimana caranya menarik perhatian seseorang atau pasangan, atau potensi seseorang yang menjadi pasangan. Gimana cara menarik hatinya gitu, gimana cara untuk menggodanya, gimana. Jadi keyword untuk kamu adalah belajar untuk menggoda. Dari clock di sini nih, time takes time, in time cycle, time to heal, progress. Nah, saat dia ketemu kamu kan dia masih di fase healing, jadi nggak usah terburu-buru, dan dia pun tidak terburu-buru, butuh waktu, takes time untuk hubungan ini growing gitu. Berarti kan namanya clock. Coba diperhatikan progress ya, jangan langsung ngebut. Aku bakalan lihat lagi secara spesifik si orang ini. This person yang membutuhkan diri kamu. Ada the moon, kamu sama dia punya banyak perbedaan loh, bisa perbedaan adat istiadat atau bahkan warna kulit, sesimpel kayak warna kulit, latar belakang akademik atau latar belakang keluarga itu beda banget. Di sini ada harapannya beda, ada yang berbeda keyakinan, ada yang punya perbedaan pemahaman soal agama juga gitu. Jadi aku tidak mau terlalu dalam karena itu sesuatu yang krusial, cuman secara gampang ini beda gitu, ada perbedaan. But kamu ketemu sama sosok orang yang secara emosional sudah matang ya gitu, spiritualnya bagus gitu orangnya. Dari energi harapan sendiri, dia bukan tipe orang yang ngejudge orang lain berdasarkan keyakinan kok, dia tetap mampu untuk terbuka. Nah, dari energi the moon sendiri itu nunjukin kalau dia punya sisi sensitif yang luar biasa sebenarnya, makanya dia tuh empatinya gede banget. Nah, tapi the moon itu juga melambangkan selain emosional yang terlalu dalam, dia juga punya koneksi sama herself-nya dia. Jadi intuisinya juga kuat. Sensitifnya bukan cuma sensitif perasaan, tapi lebih juga sensitif kayak hal-hal yang tidak bisa kita logikakan, hal-hal seperti supranatural, hal-hal yang kayak tidak kasat mata gitu. Dia cukup sensitif akan hal itu. The bottom of the deck ada energi the Queen of Cups. Di sini nunjukin kalau dia tuh orang yang suka mengayomi. Apapun yang dilakukan digunakan hati. Sensitif banget soalnya. Kadang-kadang dia tenggelam sama perasaan sendiri ya. Kalau misalnya kalau baper banget gitu, bucin banget. So aku bakalan lihat ke reasonnya ya, kenapa dia membutuhkan dirimu saat ini. Dia sangat membutuhkan kamu, kenapa?
ada Two of Pentacles, the Knight of Cups, the Two of Wands. Dia butuh sesuatu yang balance. Dia ngeliat kamu sosok orang yang seimbang atau sosok orang yang balance, dan di situ ada rasa penasaran gimana sih cara kamu untuk menyeimbangkan hidup kamu. Cuman kalau yang aku lihat di sini juga romance, kebanyakannya ada perasaan cinta. Karena Knight of Cups itu udah pasti ngomongin perasaan romansa yang luar biasa, meluap-meluap gitu. Jadi dia orang yang sensitif, makanya shieldnya itu gede banget, atau shieldnya tuh kuat banget, atau pelindungnya kuat banget. Cuman entah kenapa dirimu tuh bisa masuk gitu. Istilahnya gini, aku tuh udah pakai baju besi tapi tetap aja kamu tuh bisa nembus gitu, panahmu bisa nembus. Jadi kayak ada panah asmara sih memang yang menembus hatinya dia. Jadi kalau ngomongin soal alasan itu, dan Ofuan sendiri karena dia kepoin diri kamu. Semakin orang kepo semakin gregetan gitu loh, pengen ngulik terus. Nah itu yang ngebuat dia itu membutuhkan gitu, pertama membutuhkan validasi dan pengen tahu tentang dalamnya kamu seperti apa. Jadi aku bakalan lihat dari oracle cardnya di sini. Kita lihat dari romance angel seperti biasa. Ada romantic feelings. Your feelings are real and worth exploring. Perasaan kamu itu sesuatu perasaan yang benar, nyata. Jadi kamu bisa coba untuk explore itu, coba dalemin lagi, coba pahamin lagi. Give relationship a chance, work on your partnership. Jadi kasih kesempatan untuk hubungan ini bisa tumbuh. So aku bakalan lihat the outcome of the situation ya. There's Spirit Guide, Angel of Pandora, like I think it says. Tell me about the outcome of the situation. Nine of Swords, the Eight of Coins, the Ace of Pentacles, sama the Tower. Oke. Outcome-nya kalau aku lihat ada sesuatu hal yang bisa dibilang kayak ketakutan itu menghantui. Jadi banyak hal di masa lalu kita yang jatuhnya seperti trauma, seperti sesuatu yang membekas karena masa lalu itu menghantui, dan akhirnya saat kita mau maju ke depan, hal yang menghantui tersebut itu jadi muncul, akhirnya kita ketakutan sendiri gitu. Jadi istilahnya ini mensabotase sama ketakutan dan overthinking sendiri. Jadi kamu harus kerja keras dan usaha untuk bisa melawan ketakutan tersebut. Dan kalau yang aku lihat dari energi The Eight of Coins, salah satu dari kalian akan usahanya gede banget gitu untuk bisa membuktikan sesuatu. Karena The Ace of Coins sini kehadiran dia akan selalu ada di dalam hidup kamu, karena ini selalu tumbuh hubungannya. Dari Ace of Coins sendiri ini juga kayak actually ini ceritanya itu Jack and the Beanstalk, kalau kamu tahu, yang ada seorang anak seorang anak laki-laki menanam bibit kacang. Nah bibit tersebut tumbuh di halamannya dia, akhirnya tumbuhnya ke atas langit. Nah di atas langit itu tuh ada harta karun. Nah jadi istilahnya gini, kayak hubungan kamu dikasih nih awal mulanya, gimana cara kamu merawat itu yang akan bisa membawa kamu atau mengarahkan kamu ke konsep kebahagiaan di percintaan gitu. Yang namanya kayak harta karun itu kita ngelihat orang bukan dari luar, dari dalam. Istilahnya saat kita mengenal orang lain tuh ya luarnya seperti itulah gitu. Untuk bisa merasakan cintanya, untuk benar-benar bisa merasakan inti dari orang tersebut, baiknya orang itu, cintanya orang itu, kan kita butuh proses, butuh usaha,
butuh effort, butuh tenaga, butuh waktu, dan gak dalam satu malam aja gitu. Jadi saat kamu diberikan kesempatan untuk mengenal seseorang, kenalnya jangan dari luarnya gitu. Di sini ada the tower, ada sesuatu yang mengejutkan, dua. Kalau ke depan the tower itu ada informasi yang sangat mengejutkan. Jadi dari energi the tower sendiri ini kalau yang aku lihat di sini yang tertutup tentang perasaan, siapapun di sini yang punya perasaan ini akan terbuka gitu, dan saat terbuka akan banyak mengejutkan orang-orang. So this is your reading, thank you for watching. Kalau kamu mau request silahkan komen di bawah. Kalau kamu mau tahu lebih lanjut bisa box reading, link ada di bawah, nama ada di bawah. See you in the next reading, bye.